Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau membahas mengenai apa itu anulasi perkawinan atau apa itu pembatalan perkawinan. Mengapa? Karena rupanya ada banyak orang yang belum memahami sungguh apa yang disebut dengan anulasi perkawinan. Nah, memang kalau kita sungguh memperhatikan ya kitab hukum kanonik ya atau hukum gereja, maka bisa kita pahami secara benar apa yang disebut dengan anulasi perkawinan. Pertama-tama tentu saja begini. Anulasi perkawinan itu bukanlah perceraian. Dan tidak semua masalah perkawinan bisa diselesaikan dengan anulasi. Tidak. Ya. Nah, saya ulang-ulang di dalam video-video saya bahwa anulasi itu adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah. Jadi, gereja dalam hal ini tribunal keuskupan itu hanya menyatakan bahwa perkawinan itu sejak semula memang tidak sah. Ya. Jadi kalau perkawinan itu sah, maka memang tidak mungkin dianulasi atau dibatalkan. Tapi begini, kan tadi kan artinya anulasi itu adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula tidak sah. Kan logikanya kan begini, kalau suatu perkawinan itu tidak sah, maka solusinya disahkan dong. Oleh karena itu, di dalam proses anulasi itu tidak serta-merta bisa dianulasi juga perkawinan yang tidak sah. Maka harus ada persyaratan lain. Apa itu? Yaitu bahwa perkawinan itu tidak mungkin disahkan. Ya. Tidak mungkin disahkan itu berarti kita harus rujuk kanun lain. Apa itu kanunnya? Kanun 1675. Yaitu bahwa tidak mungkin dipulihkan kembali hubungan suami istri mereka atau hidup bersama mereka. Mengapa? Misalnya salah satu sudah pergi tidak tahu kemana, sudah puluhan tahun tidak tahu, tidak ada kabar. Atau misalnya yang lainnya sudah menikah lagi. Ini kan tidak mungkin dipulihkan hubungan mereka. Maka perkawinan yang tidak sah sejak semula, lalu perkawinan itu tidak mungkin disahkan dan tidak mungkin juga dipulihkan hubungan suami istri mereka. Inilah baru bisa terbuka kemungkinan untuk dianulasi. Jadi umat kita itu perlu memperhatikan sungguh itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua begini. Tentu saja kan orang Katolik berkata, Romo, kalau dianulasi lalu kalau sudah punya anak bagaimana? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pertanyaan mengapa saya bilang bagus? Ya, mestinya itu orang Katolik mempersiapkan perkawinan dengan baik. Mengapa? Karena nanti kalau perkawinan itu rupanya tidak sah, sedangkan sudah memiliki anak, lalu nanti perkawinan itu tidak utuh, lalu bubar di tengah jalan, itu artinya Anda yang mengecewakan anak-anak, Anda mengecewakan orang tua menantu, Anda mengecewakan gereja, dan melukai banyak orang. Jadi sebaiknya ya umat kita itu mempersiapkan dengan baik perkawinan, gitu ya. Maka masa pacaran itu jangan hanya makan-makan doang atau hanya apel doang atau rekreasi doang, tapi sungguh-sungguh ambil waktu ya sesekali untuk membicarakan hal yang serius dan mengenal satu sama lain. Nah, kalau seandainya sudah lahir anak, lalu bagaimana status anak itu? Siapa orang tuanya? Dalam hukum gereja itu mengatakan begini loh. Anak yang lahir dalam perkawinan sejak ya perkawinan itu dirayakan, maka kalau anak itu lahir dalam waktu 180 hari, maka orang tua dari anak itu adalah orang tua yang
secara biologis itu. Jadi papa mamanya yang menikah gitu ya. Lalu anaknya itu lahir setelah 180 hari, berarti setelah 6 bulan menikah. Nah itu orang tuanya sudah jelas itu ya. Atau anak yang lahir setelah 300 hari setelah suatu perkawinan dianulasi atau diputuskan. Jadi dengan kata lain, kalau seandainya dalam proses anulasi itu lalu mereka masih melakukan hubungan seksual, lalu nanti rupanya tribunal mengabulkan permohonan anulasi. Nah, anak yang lahir setelah dalam kurun waktu 300 hari, tetap orang tuanya adalah orang tua yang perkawinannya itu dianulasi ya. Jadi harus kita pahami. Jadi siapa orang tuanya. Nah, lalu sekarang saya mau menyampaikan hal-hal apa saja yang membuat perkawinan dinyatakan tidak sah sejak semula. Apa saja itu, Romo, misalnya itu kan. Nah, teman-teman yang terkasih, ada 3 kategori yang membuat perkawinan itu sejak semula tidak sah. Kategori yang pertama adalah bisa jadi terkena salah satu atau kedua dari pasangan suami istri itu halangan-halangan perkawinan. Apa itu halangan-halangan perkawinan? Halangan perkawinan itu misalnya soal usia, soal umur. Itu ya. Nah, di dalam hukum gereja itu ya, laki-laki itu 16 tahun, lalu perempuan 14 tahun. Tetapi di dalam paragraf kedua dari Kanon 1083 itu dikatakan konferensi wali gereja ya punya kewenangan untuk menentukan usia yang lebih tinggi ya sesuai dengan konteks mereka. Maka kita di Indonesia kita ikuti hukum sipil. Maka yang menikah kita di Indonesia itu 19 tahun atau 21 tahun gitu ya. Mengapa? Karena dalam undang-undang sipil kita seseorang yang belum genap 21 tahun mereka mesti ya mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka kalau mereka mau menikah. Maka sebagian besar kita di Indonesia itu menikahnya di usia 21 tahun ke atas gitu ya. Jadi itu yang pertama, itu halangan. Jadi kalau di bawah itu berarti terkena halangan. Lalu yang kedua, impotensi. Nah, impotensi bagi kita itu berbeda dengan impotensi yang dipahami oleh medis gitu ya, atau dunia luar. Nah, bagi gereja impotensi itu adalah sama sekali tidak mungkin melakukan hubungan seksual. Nggak mungkin. Lalu persyaratan itu adalah impotensi itu sudah ada sebelum menikah. Lalu impotensi itu juga tidak mungkin disembuhkan ya, insanabilitas gitu ya. Lalu yang kedua, perpetua atau relativa. Nah, perpetua itu berarti selamanya gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui seseorang impotensi? Nah, sebenarnya makanya nanti saudara-saudara yang terkasih juga baik kalau ada pemeriksaan medis itu ya. Nah, kalau laki-laki seseorang ya bisa terindikasi impotensi kalau yang ada 3 syarat ini. Pertama, testisnya itu memang tidak normal atau alat kelaminnya tidak normal. Lalu alat kelamin tidak normal, lalu penisnya tidak bisa ereksi, lalu penisnya juga tidak bisa penetrasi, lalu yang ketiga itu tidak bisa ejakulasi. Berarti kan dia itu kan nggak bisa melakukan hubungan seksual sama sekali. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan kumaha? Bagaimana? Kalau perempuan berarti ya indikasinya alat kelaminnya tidak normal. Tidak normal itu misalnya lubang alat kelaminnya itu sangat kecil sehingga tidak mungkin ditembus oleh alat kelamin laki-laki. Jadi tidak terjadi penetrasi, gitu ya. Nah, itu kan yang perlu. Maka baik kalau ada hal-hal yang dirasakan janggal ya sebelum menikah itu ya terbuka kepada pasangan atau terbuka kepada mereka yang mendampingi Anda di dalam perkawinan.
Mengapa? Karena supaya diketahui hal-hal yang seperti ini. Karena ini menjadi halangan perkawinan. Lalu yang berikutnya yang menjadi halangan perkawinan adalah ikatan perkawinan terdahulu. Jadi bagi kita itu ya, perkawinan yang dilangsungkan menurut agama masing-masing itu ya, kita anggap itu sah. Jadi misalnya orang Protestan menikah dengan orang Protestan secara Protestan, Katolik menganggap itu sah. Maka ketika mereka bercerai, ya nggak bisa menikah dengan orang Katolik dong, karena masih terikat dengan perkawinan terdahulu. Orang Islam menikah dengan orang Islam secara Islam, ya itu kan sah, itu kan, dan gereja mengaku itu sah. Maka ketika mereka cerai, ya tidak bisa serta merta dong, itu ada proses-prosesnya, ya ada prosesnya. Nah itu sebenarnya ini menarik karena nanti ada, kalau misalnya Muslim menikah dengan Muslim secara Muslim, tetapi pada akhirnya bubar perkawinan itu, lalu salah seorang menjadi Katolik. Nah ini sebenarnya pembahasan yang menarik karena bisa dicari solusi yang sangat menarik itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, maka kalau orang-orang itu ya sudah bercerai, itu tidak bisa otomatis menikah dengan orang Katolik, nggak bisa itu ya. Atau orang Katolik misalnya menikah dengan orang Katolik, lalu bubar atau cerai, lalu mereka datang ke romo-romo, saya sudah menemukan pacar yang baru, saya mau menikah lagi, nggak bisa. Karena orang Katolik menikah dengan orang Katolik, itu ya. Kemungkinan kalau orang itu orang Katolik sama-sama orang Katolik, ya berarti bisa jadi perkawinan itu ada kemungkinan tidak sah sejak semula. Ini harus ditelusuri. Jadi sebelum menikah itu. Lalu halangan lain itu adalah perbedaan agama. Ya, jadi antara seorang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis. Orang yang tidak dibaptis itu saudara-saudari kita Hindu, saudara-saudari kita Buddha, saudara-saudari kita Konghucu, saudara-saudari kita umat Muslim. Jadi itulah orang-orang yang dibaptis, yang tidak dibaptis. Jadi kalau mereka itu menikah dengan orang Katolik, dikatakan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menurut kanon ya, kitab hukum kanonik kanon 1086 sebagai halangan perkawinan. Ya. Tidak bisa itu menikah begitu saja itu ya. Maka dikatakan di situ hendaknya jangan diberikan dispensasi atas halangan itu kecuali. Jadi ingat loh, itu bukan boleh atau tidak boleh, itu halangan perkawinan itu ya. Maka kalau seseorang itu diberi dispensasi, berarti orang Katolik yang menikah beda agama itu memang sungguh-sungguh dapat dipercaya, tidak berbohong, ya, punya komitmen yang kuat ya sebagai orang Katolik. Kecuali itu tadi memenuhi persyaratan yang dituntut dalam kanon 1125. Apa itu? Orang Katolik tidak meninggalkan iman Katolik. Tidak meninggalkan iman Katolik itu berarti kan dia aktif dalam gereja Katolik, ya. Dia melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Lalu yang kedua, semua anak dibaptis dalam gereja Katolik. Banyak orang yang protes mengenai ini. Mengapa sih diatur-atur anak harus dibaptis? Lah, ini saudara-saudari yang terkasih, kita harus memahami makna dari baptisan kita yang sudah kita terima. Ketika kita menerima baptisan itu, maka kita dilahirkan kembali menjadi putra-putri Allah. Kita diserupakan dengan Kristus. Kita diserupakan dengan Kristus itu dalam arti kita ya dimasukkan ya di dalam sengsara ya, wafat dan kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya. Jadi kita masuk di dalam peristiwa atau pengalaman hidup Yesus sendiri, sengsara, wafat di salib dan bangkit. Jadi kita mengalami misteri Paskah, maka kita diserupakan dengan Kristus. Lalu yang ketiga, kita digabungkan dengan gereja. Jadi kita itu digabungkan dengan gereja dalam arti kita menjadi tubuh Kristus. Kepala kita Kristus, kita ini semua yang dibaptis ini anggota. Nah, anggota berarti kita harus membangun komunitas gerejawi, ya, kolegio, ya, komunio. Kita harus membangun. Tidak mungkin kita mengatakan
Oh, saya sudah menerima baptisan, saya sudah digabungkan dengan komunitas, tapi saya rusak komunitas ini. Kan tidak begitu. Maka kalau saya menjadi seorang Katolik, dibaptis Katolik, saya mesti ya memelihara ya komunio gereja ini. Maka anak yang lahir itu ya mesti dijadikan juga tubuh mistik Kristus melalui baptisan. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih itu ya. Lalu yang ketiga syaratnya adalah semua anak dididik secara Katolik. Nah, kumaha bagaimana kalau di dalam keluarga itu justru ya tidak satu agama. Mengapa? Karena pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, tapi pendidikan informal. Jadi dalam keluarga, hidup sehari-hari itu ya. Nah, itu sudah bagian dari pendidikan. Pergi ke gereja, tanda salib, ya, itu sudah pendidikan. Nah, bayangkan misalnya kalau berbeda agama, yang satunya tanda salib, yang satunya tidak. Yang satunya menerima komuni, yang satunya tidak. Yang satunya bisa nyanyi, yang satunya tidak. Lalu anak itu bingung. Ini kenapa satu di antara mereka ini berbeda, orang tua saya ini? Karena anak-anak itu kan belum langsung punya akal budi, tapi mereka melihat, ya mereka melihat. Dan kalau kita lihat ilmu psikologi, usia 0 sampai 7 tahun itu adalah sangat fundamental bagi pendidikan anak. Kalau dalam usia itu seorang anak tidak memiliki pendidikan yang baik di dalam gereja Katolik, ya dia akan kekurangan dasar dari imannya. Ya, jadi itu yang sangat penting. Jadi makanya orang tua harus sungguh menjaga diri ketika anaknya lahir, mulai dari kandungan sebenarnya sampai nanti usia anak itu 7 tahun. Itu harus sungguh-sungguh menjaga, karena semua di situ anak itu merekam, punya pengalaman, dia rekam dan dia bawa di dalam bawah sadarnya. Lalu halangan yang lain adalah hubungan darah. Ya, di kita itu kan kalau hubungan darah lurus ke atas itu memang tidak boleh. Lalu juga hubungan darah menyamping, maka kepada sepupu itu kan tidak boleh di kita itu halangan perkawinan, ya, jadi nggak boleh. Lalu halangan berikutnya adalah adopsi. Jadi orang tua dengan anak adopsinya nggak boleh. Lalu ini yang kadang-kadang kurang dipahami, halangan kelayakan publik. Halangan kelayakan publik itu seperti begini, ya. Ada seseorang, saya kasih saja namanya ini pria, ya, ini laki-laki pria, lalu punya affair atau pacaran dengan seorang perempuan. Kita kasih saja namanya wanita supaya kamu ya, jadi pria dan wanita. Nah, wanita ini rupanya sudah punya anak gadis, ya katakanlah usianya 18 tahun atau 19 tahun. Lalu mereka antara pria dengan wanita sudah satu rumah, dengan dia bawa anak gadisnya itu. Orang taunya bahwa pria dan wanita itu suami dan istri, padahal tidak, mereka itu kumpul kebo saja. Nah, dalam perjalanan waktu, ya, pria justru jatuh cinta kepada anak dari wanita, si gadis itu. Nah, antara pria dengan anak itu terhalang yang namanya kelayakan publik. Jadi itu menjadi halangan di antara mereka, ya. Tentu saja di antara ini ya ada dispensasi, tapi kan harus ada alasan yang wajar, ya, dan pantas. Lalu halangan yang lain adalah tabisan suci. Jadi kami para imam yang sudah menerima tabisan ya terhalang untuk menikah. Maka mantan-mantan romo itu tidak mungkin ya bisa menikah sah secara Katolik kalau belum menerima leisasi dari Vatikan, dari Roma. Itu jadi jangan mengatakan nanti kalau udah keluar jadi romo tulis surat ke Bapak Uskup atau ke provinsial lalu sudah bisa menikah. Oh tidak, itu prosesnya lama, harus diminta ke Vatikan. Lalu kaul kekal, ya kaul kekal kemurnian publik itu ya. Jadi makanya para suster yang sudah kaul kekal atau para frater yang sudah kaul kekal
atau para bruder yang sudah kalau kekal itu tidak bisa serta-merta bisa menikah kalau keluar. Itu juga harus diurus. Ya. Nah, memang pengurusannya itu ada yang gampang, ada yang tidak gampang. Karena ada yang hanya sampai di tingkat general, pimpinan umum dari suatu tarekat, atau juga bisa sampai ke Vatikan. Itu pembahasan yang lain karena terlalu panjang. Jadi itu halangan-halangan itu. Jadi kalau kita lihat halangan itu ada puluhan kan. Apakah mereka itu kena salah satu di antara halangan itu? Itu kategori yang pertama yang membuat perkawinan tidak sah sejak semula. Kategori yang kedua adalah cacat kesepakatan perkawinan. Nah, ini menarik. Cacat kesepakatan perkawinan itu seperti ini misalnya, ya. Seseorang itu tidak bisa menggunakan akal budi. Itu kan? Nah, kalau seseorang tidak bisa menggunakan akal budi, maka dia tidak bisa melangsungkan perkawinan. Karena akan cacat kesepakatan itu. Karena kesepakatan nikah itu harus benar, ya, sungguh-sungguh bebas, gitu ya. Nah, maka misalnya orang yang tidak bisa menggunakan akal budi, misalnya orang idiot, orang gila, atau orang yang sudah adiktif alkohol, ya, ketika dia mau menikah dia minum dulu alkohol sehingga dia mabuk, sungguh-sungguh mabuk, dia tidak tahu apa janji perkawinannya. Nah, ini cacat kesepakatannya. Atau narkoba, ya, orang yang narkoba sudah adiktif, dia tidak tahu kesepakatan apa yang dia berikan, ya, dia tidak sungguh-sungguh benar, tidak penuh, ya, kesepakatan itu. Atau begini, ini ada yang menarik, menderita cacat berat mengenai diskresi. Jadi orang itu sebenarnya nggak bisa menilai. Nah, kalau saya menjelaskan, seseorang itu bisa menilai dengan baik kalau memiliki kemampuan. Ada 3 kemampuan sekaligus, gitu ya. Seimbang kemampuan itu, tidak perlu sempurna tapi seimbang. Yang pertama adalah kemampuan atau fakultas, ya, kemampuan intelektual. Bahasa Latinnya itu facultas intelligendi. Jadi orang itu tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang pantas, mana yang kurang pantas. Jadi dia tahu kalau ini dosa, ini bukan dosa. Jadi orang itu tahu. Jadi orang itu berarti bisa menggunakan akal budi. Yang kedua, kemampuan memperkirakan, ya, membayangkan. Ini daya abstraksi. Bahasa Latinnya itu adalah facultas estimandi. Jadi orang itu bisa memperkirakan. Jadi misalnya kalau dia belanja, maka dia bisa memperkirakan berapa kira-kira pengeluaran dari belanja saya ini. Atau kalau dia mau menikah, dia punya bayangan, punya abstraksi. Seperti apa nanti perkawinan itu ke depan? Apa tanggung jawabnya? Bagaimana mengelola keuangan? Bagaimana menghormati istri? Bagaimana menghormati suami? Bagaimana bertanggung jawab kepada anak-anak? Bagaimana merencanakan kehidupan? Jadi dia itu punya abstraksi. Lalu dia tahu prioritas dan bukan prioritas. Karena begini saudara-saudara yang terkasih. Karena ada orang yang tidak bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang bukan. Malah terbalik-balik. Hal yang sepele dianggap penting. Contoh, saya ini punya beberapa pengalaman, ya, di tribunal, ya. Waktu saya di tribunal. Contohnya begini. Istrinya itu mau melahirkan. Ya, mau melahirkan. Ya, harusnya dibawa ke rumah sakit. Udah mau melahirkan. Tapi pada waktu yang sama teman-temannya itu datang, grupnya, ya. Lalu apa yang terjadi? Dia minta maaf kepada istrinya. Sorry ya, teman-teman saya datang. Kamu datang, pergi aja ke rumah sakit untuk melahirkan. Jadi orang ini tidak bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang bukan. Justru yang sepele itu dianggap yang penting. Orang ini bisa saja sebelum menikah berarti menderita cacat untuk berdiskresi. Lalu kemampuan yang ketiga adalah kemampuan menentukan, kemampuan memilih. Bahasa Latinnya adalah facultas eligendi. Jadi orang itu nggak bisa memutuskan. Kan ada orang itu kan nggak bisa memutuskan. Bergantung terus sama mami, bergantung terus sama papi. Dia nggak punya pendirian.
ragu-ragu terus. Nah, bisa jadi orang ini tidak menggunakan akal budi dengan sempurna. Jadi 3 fakultas ini yang mengatakan bukan saya, tetapi orang hebat di dalam gereja Katolik yang bernama Thomas Aquinas itu ya. Lalu, nah ini yang perlu diperhatikan, misalnya hiperseks. Ya. Jadi kalau hiperseks itu bisa mengganggu persekutuan atau masokis ya, kelainan berhubungan seksual, ya, sadistis gitu ya. Nah ini sebelum menikah ini perlu ditelusuri memang. Maka ini tidak gampang bagi seorang romo untuk menyelidiki perkawinan, melakukan penyelidikan kanonik. Karena ini perlu dipastikan apakah orang itu bisa melangsungkan perkawinan atau tidak. Lalu yang berikut adalah ini, yang sering terjadi di kita adalah pura-pura menikah. Ya, jadi dia itu pura-pura menikah. Kalau ditanya kalau ditanya oleh romo, kenapa kamu menikah? Ya ini romo supaya bayi saya yang ada dalam kandungan ini supaya punya bapak. Ya, mengapa? Ya ini saya sudah hamil di luar nikah. Terus gimana? Kamu mau menikah sebenarnya? Tidak romo, tidak mau menikah sebenarnya. Tapi kenapa? Ya supaya punya bapak anak ini aja. Nah ini pura-pura menikah. Atau juga menolak punya anak. Ini child free. Itu ya. Nah kalau child free berarti kan menolak hal yang tujuan perkawinan dan hal yang fundamental dalam perkawinan. Itu ya. Atau misalnya begini. Mau menikah tetapi hanya beberapa tahun saja. Itu kan? Nah, ini berarti menolak yang namanya indissolubilitas. Nah, kalau orang menikah tapi pura-pura, itu terkena yang namanya kanon 1101. Maka perlu diperhatikan apakah ketika memberikan kesepakatan itu orang itu sungguh-sungguh atau pura-pura, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah menikah karena terpaksa. Jadi ada orang yang memaksa dia dari luar tuh sehingga dia terpaksa menikah. Nah, orang-orang yang terpaksa menikah itu biasanya adalah orang yang sudah hamil di luar nikah. Karena ketakutan dengan orang tua, ketakutan dengan keluarga, akhirnya terpaksa menikah. Nah, ini perlu sekali, maka jangan main-main untuk menikah gitu ya. Atau ketakutan gitu ya. Itu ya. Jadi di bawah ancaman. Atau ini penipuan. Ya, penipuan itu juga menjadi cacat kesepakatan. Atau begini, itu salah orang. Jadi harusnya dia mau menikah dengan katakanlah Jessica. Ya, dia mau menikah dengan Jessica, tapi yang ada orang lain bukan Jessica. Nah ini salah orang. Atau misalnya salah kualitas orang, dia salah menilai kualitas orang. Ini contoh misalnya, saya itu berpikir bahwa dia itu adalah perawan misalnya, itu kan kualitas. Kalau ditanya, kalau kamu tahu sebelumnya bahwa dia itu bukan perawan, apakah kamu mau menikah dengan dia? Oh tidak, saya tidak mau menikah. Nah ini berarti kualitas seseorang itu menjadi tujuan bagi dia untuk menikah. Maka ini bisa membuat kesepakatan cacat. Ya, jadi itu yang perlu. Nah kalau kita lihat teman-teman yang terkasih, cacat kesepakatan itu juga ada puluhan. Nah apakah mereka kena salah satu dari cacat kesepakatan itu? Lalu kategori yang ketiga yang membuat perkawinan tidak sah sejak semula adalah tata peneguhan perkawinan. Dalam gereja Katolik nanti bisa dilihat dalam kanon 1108 dikatakan di sana bahwa orang Katolik ya mestinya menikah secara Katolik, berarti dalam gereja Katolik, lalu di hadapan romo. Sebenarnya itu di hadapan pastor paroki atau pastor vikaris paroki, atau di hadapan bapak uskup, atau di hadapan romo vikaris jenderal, atau minimal di hadapan diakon yang mendapat delegasi dari pastor paroki, atau romo lain yang bukan pastor paroki tapi harus mendapat delegasi dari romo paroki, lalu dengan 2 orang saksi. Jadi kalau misalnya ada orang Katolik menikah dengan orang Islam tetapi menikah di KUA,
Ya ini perkawinan itu kan tidak sah. Cacat tata peneguhan. Atau orang Katolik menikah dengan orang Protestan secara Protestan tanpa ada dispensasi, ya cacat tata peneguhannya. Itulah yang membuat perkawinan itu bisa dikatakan cacat sebelum menikah atau tidak sah sebelum menikah. Lalu Anda juga jangan berpikir bahwa anulasi itu perceraian. Tidak. Sudah saya jelaskan tadi bahwa anulasi itu adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula tidak sah. Jadi kalau perkawinan sah, ya nggak bisa dibatalkan, nggak bisa dianulasi.